Pak, selamat pagi untuk kita semua. Oke, jadi sini kami akan menjelaskan materi tentang sistem koordinasi. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami, mulai dari saya, Yohanes Putra Pratama Gleno Parera. Saya Maria Trisna Jahamin. Saya Kristina Fistriana Badul. Saya Yasinta Bangul. Saya Rosina Vanessa Patu. Oke, baik teman-teman, itu saja perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan memaparkan materi kami. Sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sistem yang memerintahkan organ-organ tubuh untuk bekerja sama dalam mendukung fungsi tubuh agar dapat bekerja dengan baik. Hal inilah yang membuat kita peka terhadap rangsangan. Kalau di dalam tubuh kita tidak ada sistem koordinasi, tentu seluruh tubuh tidak bisa merasakan apapun. Fungsi sistem koordinasi itu sendiri yaitu melancarkan gerakan tubuh. Sistem koordinasi manusia juga mengendalikan dan mengkoordinasikan kerja otot, sendi, dan saraf agar gerakan yang dihasilkan berjalan mulus. Macam-macam sistem koordinasi. Sistem koordinasi pada tubuh manusia terdiri dari sistem alat indera dan sistem endokrin atau hormon seperti yang dicontohkan. Ketika kita menonton, maka indera penglihatan atau sistem indera kita akan menyampaikan rangsangannya ke otak. Selanjutnya otak akan mengartikannya dalam bentuk aktivitas atau rasa. Sistem saraf misalnya perasaan emosional. Ketika ada stimulus di mana tubuh memberi respon, maka endokrin akan bertugas untuk memproduksi dan melepaskan hormon ke dalam sistem indera penglihatan sehingga air mata keluar. Yang pertama, sistem saraf. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah sistem kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan seluruh tubuh atau aktivitas tubuh. Sistem ini memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti berjalan, berbicara, menelan, bernapas, serta semua aktivitas mental termasuk berpikir, belajar, dan mengingat. Ini juga membantu Anda mengontrol bagaimana tubuh bereaksi dalam keadaan darurat. Seperti saraf para manusia terdiri otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik seperti mata, telinga, dan organ lainnya. Dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini bekerja dengan mengambil informasi melalui bagian tubuh atau indera tertentu, memproses informasi tersebut, serta memicu reaksi seperti otot Anda bergerak, merasakan sakit, atau bernapas. Dalam menjalankan kerjanya tersebut, sistem saraf terbagi menjadi dua struktur atau susunan, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf yang menghubungkan saraf pusat ke seluruh tubuh Anda. Adapun saraf tepi terbagi ke dalam dua susunan besar, yaitu saraf vertikal anatomi dan bagian sistem saraf secara garis besar terdapat tiga bagian pada sistem saraf pusat manusia. Ketiga bagian tersebut adalah adversational anton, otak-otak harta, mesin pengendali utama dari segala fungsi tubuh. Di atas fungsi tubuh disebutkan di atas, organ ini merupakan bagian dalam sistem saraf manusia. Jika saraf pusat merupakan pusat kontrol tubuh, maka otak adalah markas besarnya. Otak terbagi ke dalam beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Satu bagian otak terdiri dari otak besar, otak kecil, atau otak serta bagian-bagian otak lainnya. Bagian ini dikelilingi oleh permukaan selaput atau otak dan dikelilingi oleh cairan cerebrospina untuk menghindari terjadinya cedera otak. Yang kedua, sumsum tulang belakang. Bersama dengan otak, sumsum tulang belakang juga merupakan bagian dari susunan saraf pusat. Sumsum tulang belakang langsung terhubung ke otak melalui batang otak dan kemudian mengalir sepanjang sumsum tulang belakang. Saraf tulang belakang berperan dalam aktivitas sehari-hari dengan mengirimkan sinyal dari otak ke bagian lain dari tubuh dan memerintahkan otak menjadi. Selain itu, sumsum tulang belakang juga menerima masukan sensorik dari tubuh, meresponnya dan mengirimkannya informasi tersebut ke otak. Yang ketiga, sel saraf atau bagian penting dari sistem saraf adalah sel saraf itu sendiri atau disebut neuron. Fungsi sel saraf membenarkan impulsa. Berdasarkan fungsinya, neuron terbagi ke dalam tiga jenis, neuron sensorik yang membawa pesan ke saraf pusat, neuron motorik yang membawa pesan dari saraf pusat, serta interneuron yang mengantarkan pesan antara neuron sensorik dan motorik di saraf pusat.
Setiap neuron atau sel saraf tersebut terdiri dari 3 bagian atau struktur dasar. Autonomi neuron tersebut disebut nama sel yang memiliki inti, dendrit yang terbentuk dari seperti cabang dan berfungsi menerima stimulus dan membawa impuls ke badan sel. 3. Akson, itu bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel. Akson umumnya dikelilingi oleh myelin yang yaitu lapisan padat berlemak yang melindungi saraf dan membantu pesan keluar. Pada saraf inti, myelin ini diproses oleh sel Schwann. Sel-sel saraf ini dapat ditemukan di seluruh tubuh dan berkoordinasi satu sama lain untuk menghasilkan proses dan tindakan fisik. Hasil tarik nasional Info Heart memperkirakan terdapat sekitar 100 miliar neuron di otak. Sel saraf ini termasuk 13 pasang sel saraf dan 13 pasang sel saraf bagian. Jenis penyakit yang pertama, multiple sclerosis adalah penyakit kronis yang mempengaruhi saraf pusat. Kondisi ini ditandai dengan adanya kerusakan pada seluruh atau yang mengelilingi serabut saraf di otak dan sum-sum tulang. Yang kedua, Bell's palsy. Bell's palsy adalah kondisi lemah atau lumpuh tiba-tiba pada satu sisi wajah. Ini disebabkan karena adanya saraf pembacaan yang meradang. Biasanya kondisi ini hanya sementara dan bisa pulih dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, epilepsi. Epilepsi adalah kondisi yang ditandai dengan kejang yang berulang atau kabut. Kondisi ini dapat terjadi karena adanya gangguan aktivitas listrik di otak. Yang keempat, meningitis. Meningitis merupakan salah satu penyakit infeksi saraf yang menyebabkan selaput di sekitar otak dan sum-sum tulang belakang atau meningitis mengalami radang. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus atau bakteri. Yang kelima, encefalitis. Encefalitis merupakan penyakit infeksi yang ditandai dengan munculnya peradangan pada jaringan otak. Sama seperti meningitis, penyakit ini juga disebabkan oleh infeksi virus yang keenam, tumor otak. Adventitious iklan. Tumor otak adalah gumpalan sel abnormal yang tumbuh di otak. Gumpalan ini biasanya jinak tetapi bisa juga ganas atau kanker otak. Kondisi ini bisa merusak otak Anda dan tidak dapat menjalankan fungsi normal. Cedera otak dan tulang belakang. Cedera otak adalah cedera terkait otak yang mempengaruhi seseorang secara fisik, emosional, dan sikap. Ada 2 bentuk cedera yang mungkin terjadi, yaitu cedera traumatik dan non-traumatik. Adapun stroke merupakan salah satu bentuk cedera non-traumatik yang mungkin terjadi. Serupa dengan cedera otak, cedera tulang belakang adalah kerusakan pada sum-sum tulang belakang hingga menyebabkan hilangnya fungsi perasaan dan mobilitas tubuh. Cedera ini paling sering disebabkan oleh trauma. Ciri-ciri atau gejala penyakit saraf. Yang pertama, kerusakan saraf akibat gangguan atau penyakit tertentu menyebabkan bekas luka atau lesi di sistem saraf Anda. Ini berarti neuron Anda sudah tidak dapat lagi mengirim sinyal ke seluruh tubuh Anda dengan benar. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai gejala penyakit, yaitu sakit kepala, penglihatan buram, kelelahan, mati rasa atau kesemutan, bagian tubuh tertentu bergetar atau tremor, hilang ingatan, kehilangan koordinasi tubuh, hilang kekuatan atau melemahnya otot atau atrofi otot, masalah emosional, perubahan perilaku, kejang. 2. Sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari jaringan, terutama kelenjar, yang membuat dan melepaskan hormon. Hormon adalah bahan kimia yang mengordinasikan berbagai fungsi dalam tubuh dengan membawa pesan melalui otot darah ke organ, kulit, otot, dan jaringan lainnya. Sinyal-sinyal ini memberitahu tubuh apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Hormon sangat penting untuk kehidupan dan kesehatan. Fungsi utama sistem endokrin adalah melepaskan hormon ke dalam darah sambil terus memantau kadarnya.
Hormon menyampaikan pesannya dengan mengunci sel targetnya sehingga dapat menyampaikan pesan tersebut. Anda memiliki lebih dari 50 hormon berbeda dan hormon tersebut memengaruhi hampir semua aspek kesehatan Anda, secara langsung atau tidak langsung. Beberapa contohnya meliputi metabolisme, homeostatis atau keseimbangan internal yang konstan seperti tekanan darah dan pengaturan gula darah, keseimbangan cairan atau air dan elektrolit serta suhu tubuh, tumbuh kembang, fungsi seksual, reproduksi, siklus tidur bangun, suasana hati. Hormon dalam jumlah yang sangat kecil dapat memicu respon dan perubahan signifikan pada tubuh Anda. Jika tubuh Anda memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak hormon, hal ini akan mempengaruhi kesehatan Anda. Hal ini seringkali menimbulkan gejala yang nyata. Jadi yang berikutnya yaitu organ sistem endokrin. Organ dan kelenjar sistem endokrin termasuk kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, dan lain-lain. Sistem endokrin Anda terdiri dari jaringan atau terutama kelenjar yang membuat dan melepaskan hormon. Apa yang dimaksud dengan sistem endokrin? Sistem endokrin terdiri dari jaringan yang membuat dan melepaskan hormon. Hormon adalah bahan kimia yang mengordinasikan berbagai fungsi dalam tubuh Anda dengan membawa pesan melalui darah ke organ, kulit, otot, dan jaringan lainnya. Sinyal-sinyal ini memberitahu tubuh Anda apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya. Hormon sangat penting untuk kehidupan dan kesehatan Anda. Perawatan di klinik Cleveland, perawatan endokrinologi membuat janji iklan. Klinik Cleveland adalah pusat medis akademis nirlaba. Beriklan di situs kami membantu mendukung misi kami. Kami tidak mendukung produk atau layanan non-Cleveland Clinic. Fungsi. Apa fungsi sistem endokrin? Fungsi utama sistem endokrin Anda adalah melepaskan hormon ke dalam darah sambil terus memantau kadarnya. Hormon menyampaikan pesannya dengan mengunci sel targetnya sehingga mereka dapat menyampaikan pesan tersebut. Anda memiliki lebih dari 50 hormon berbeda, dan hormon tersebut memengaruhi hampir semua aspek kesehatan secara langsung atau tidak langsung. Beberapa contoh meliputi: yang pertama, metabolisme, homeostasis atau keseimbangan internal yang konstan seperti tekanan darah dan pengaturan gula darah, keseimbangan cairan atau air, dan elektrolit serta suhu tubuh. Yang kedua, tumbuh kembang, fungsi seksual, reproduksi, siklus tidur bangun, suasana hati. Hormon dalam jumlah yang sangat kecil dapat memicu respons dan perubahan signifikan pada tubuh Anda. Jika tubuh Anda memiliki terlalu sedikit atau terlalu banyak hormon, hal ini akan mempengaruhi kesehatan Anda. Hal ini seringkali menimbulkan gejala yang nyata. Apa saja organ sistem endokrin? Sistem endokrin Anda terdiri dari 3 jenis jaringan. Yang pertama, kelenjar endokrin. Organ, jaringan yang berhubungan dengan endokrin. Kelenjar sistem endokrin. Kelenjar adalah jaringan khusus di tubuh Anda yang membuat dan melepaskan zat. Kelenjar endokrin membuat dan melepaskan hormon langsung ke aliran darah Anda. Kelenjar endokrin di tubuh Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki meliputi kelenjar pineal. Ini adalah itu membuat dan melepaskan hormon melatonin. Kelenjar pituitari. Ini adalah kelenjar kecil seukuran kacang polong di dasar otak Anda di bawah hipotalamus.
Ini melepaskan 8 hormon. Beberapa di antaranya memicu kelenjar endokrin lain untuk melepaskan hormon. Kelenjar tiroid. Ini adalah kelenjar kecil berbentuk kupu-kupu di bagian depan leher di bawah kulit Anda. Ini untuk melepaskan hormon yang membantu mengontrol metabolisme Anda. Kelenjar paratiroid. Ini adalah 4 kelenjar seukuran kacang polong yang biasanya berada di belakang tiroid Anda. Kadang-kadang mereka ada di sepanjang kerongkongan atau di dada Anda atau kelenjar paratiroid ekotropik. Mereka melepaskan hormon paratiroid atau PTH yang mengontrol tingkat kalsium dalam darah Anda. Kelenjar adrenal. Ini adalah kelenjar kecil berbentuk segitiga di atas kedua ginjal Anda. Mereka melepaskan beberapa hormon yang mengatur proses tubuh seperti metabolisme, tekanan darah, dan respons stres Anda. Anda memiliki kelenjar lain di tubuh yang bukan kelenjar endokrin seperti kelenjar keringat atau sejenis kelenjar eksokrin. Organ sistem endokrin. Organ-organ tertentu di tubuh Anda juga membuat dan melepaskan hormon. Organ adalah sekelompok jaringan yang membentuk struktur yang menjalankan fungsi penting tertentu dalam tubuh Anda. Organ-organ yang merupakan bagian dari sistem endokrin Anda meliputi hipotalamus. Ini adalah struktur jauh di dalam otak Anda yang merupakan organ. Ini merupakan penghubung utama antara sistem endokrin dan sistem saraf Anda. Itu membuat dua hormon yang disimpan dan dilepaskan oleh kelenjar pituitari Anda atau oksitosin dan vasopressin dan membuat dan melepaskan dua hormon atau dopamin dan somatostatin. Pankreas. Organ ini terletak di bagian belakang perut. Ini adalah organ dan kelenjar juga merupakan bagian dari sistem pencernaan Anda. Ini untuk melepaskan dua hormon yang penting untuk menjaga kadar gula darah yang sehat, insulin dan glukagon. Jaringan adiposa atau lemak tubuh. Ini adalah jaringan ikat yang meluas ke seluruh tubuh Anda. Itu ditemukan di bawah kulit Anda atau lemak subkutan, di antara organ dalam Anda atau lemak visceral, dan di rongga bagian dalam tulang atau jaringan adiposa sumsum tulang. Jaringan adiposa melepaskan banyak hormon berbeda, termasuk leptin, angiotensin, dan adiponektin. Ovarium. Ini adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim Anda. Mereka memproduksi dan menyimpan sel telur, juga disebut sel telur, dan membuat hormon seks yang mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan Anda. Yang terakhir, testis. Ini adalah organ bulat kecil di bawah penis di skrotum Anda. Mereka membuat hormon sperma dan seks, khususnya testosteron.